Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan kali ini gue akan mereview sebuah anime yang bernama Yesterday wa Utate atau Sing Yesterday for Me. Kita bahas ini dia. Yang pertama kita masuk ke jalan kita dulu guys ya. Rikuo Uzomi, seorang pemuda yang biasa-biasa saja ya, tanpa ambisi, menjalani hidupnya dengan santai ya. Dan setelah lulus kuliah, dia pun akhirnya bekerja di toko serba ada ya, atau minimarket. Awalnya semua berjalan biasa-biasa saja hingga suatu ketika dia bertemu kembali dengan teman namanya bernama Shinako ya. Teman namanya yang dari dulu dia cintai ya, cielah. Kalian bisa lihat bukti cintanya dia di episode awal-awal episode ya actually. Ya, sebenarnya dari sinopsisnya sih actually bilangnya kalau mereka itu mantan pacar, cuma gue tidak melihat ini sebagai mantan pacar mereka berdua itu ya, kayak teman dekat aja gitu, kayak teman tapi mesra gitu guys. Iya. Maaf, habis makan gorengan ya. Jadi seret pak. Ya, terus ya singkat kata singkat cerita akhirnya pun ya dia kayak flashback kecil ya. Namun tidak hanya bertemu dengan Shinako, dia juga bertemu dengan seorang Haru Nonaka, seorang gadis yang unik ya dan menarik karena dia gadis yang ngeriang dan juga memiliki kebiasaan yang unik di mana dia memelihara seekor burung gagak ya. Dan ya kita tahu karena kan cewek itu, kenapa gue bilang unik tadi ya, karena kan kita tahu kalau cewek itu biasanya kan melihara kan kucing, kelinci lah, ini gini gagak gitu kan, lucu gitu, bahkan cowok aja mikir-mikir mau melihara gagak gitu ya. Iya, ini cewek gitu guys, wow ya. Dan ya akhirnya pun anime ini berfokus pada kisah cinta mereka bertiga ya actually, meskipun sebenarnya kalau di animenya sampai di episode kelima, anime ini tiba-tiba jadi kisah cinta segi lima sebenarnya guys. Wow. Ya dan susah dijelaskan gitu guys ya. Pokoknya ya sampai sejauh ini sebenarnya sih animenya sebenarnya simpel. Cuma karena ceritanya seperti dibuat ribet ya. Jadi ya well kita tunggu aja sampai akhir episode ya. Karena ini masih sorry maaf sampai akhir episode maksudnya. Sampai akhir animenya itu dia. Yang jelas karena ini sekarang masih pertengahan, jadi gue masih meraba-raba dulu nih guys ya, apakah nanti kedepannya akan ada karakter baru lagi ya, mungkin nanti akan ada mantannya di Kuo kali muncul gitu kan, atau siapa gitu kan ya, biar makin ramai aja nih anime. Oke. Dari segi penokohan ya, maaf, ini mana mic sih, oh ya ini. Yang pertama ada Riko Uzomi, dia adalah seorang pemuda yang biasa-biasa saja ya, yang baik pada teman-temannya juga ya. Dan dia juga orangnya cukup bisa menepati janji ya, menepati janji. Ya ada di salah satu scene di episode itu kayak bisa sendiri di animenya. Terus habis itu ada juga seorang Shinako, dia ada seorang cewek yang sebenarnya sih cukup cerdas dan baik, cuma dia itu orangnya terjebak nostalgia guys. Iya lah, lagu ya Raisa dong ya. Namun di episode kelima dia sudah mengatakan kalau dia sudah tidak lagi berputar-putar di tempat yang sama dan mulai mencoba memandang ke depan guys ya. Jadi dia memutuskan untuk tidak terjebak nostalgia lagi ya. By the way, dia itu suka sama Yu ya. Yu itu ada kakaknya Row. Row itu adalah adanya Yu. Masa? Terus abis itu ada juga sorry maaf, Haru Nonaka, dia ada seorang gadis yang riang dan baik ya. Dia juga seorang gadis yang unik ya, dimana ya perasaannya bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Iya. Kadang-kadang seneng gitu, terus kadang-kadang sedih, galau gitu kan. Tapi meskipun gitu ya tetap dia adalah seorang anak yang periang ya. Oke. Kesimpulannya dia anak yang periang, oke. Dan ya baik juga pada sama ya. Iya. Tenang, di sini anime nggak ada yang jahat-jahat kok ya. Insya Allah kayak semua aman-aman ya. Oke. Terus habis itu ada lagi dua cameo ya. Itu ada Row, adanya Yu, dan habis itu ada juga lagi si siapa namanya? Minato ya, bukan Minato yang rambut kuning ya. Ini Minatonya beda lagi ya. Yang menyukai dua karakter wanita yang di sini itu adalah Shinako dan juga Shinako dan Haru ya. Maksudnya dua orang ini suka sama dua orang itu ya. Maksudnya jadi Rou suka sama Shinako, sementara si Haru disukai oleh Minato ya. Meskipun yang Rou sendiri masih kurang jelas nih, masih diraba-raba kira-kira sukanya kenapa nih? Apa karena dia mau sayangan sama, masih merasa sayangan sama kakaknya, atau emang pribadi ya, personal. Iya. Kita akan masuk ke penilaiannya guys ya. Nah, ini dia saatnya keahlian netizen ya. Dari segi penilaian, cila. Dari segi penilaian anime ini menarik ya. Dari segi grafis kayaknya menggambarkan seperti kayak di komik-komik gitu ya. Kadang-kadang ada scene yang cuma potongan, terus ada potongan lagi gitu ya. Itu unik sih actually, karena anime sekarang kan katakan banyak kan 3D kan, kayak seru-seruan gitu kan ya. Kayak misalnya di yang Spring aja ada tiga tiga sampai tiga apa empat gitu kalau nggak salah. Yang mainannya tiga nggak salah ya. Ada pertama ada si Renako Project, terus habis itu ada juga Princess Connect,
satu lagi gue lupa. Satu lagi gue lupa serius ya. Kalau nggak salah ada juga ya. Ya udahlah ya, intinya ada banyak sekali anime-anime yang seperti itu ya, dan ya bisa dibilang ini salah satu anime yang melawan arus dari segi grafis ya, cie elah. Terus habis itu ada juga jalan ceritanya yang unik ya. Dan sebenarnya saya actually sebenarnya harusnya gampang ya. Cuma sepertinya sang mangaka ingin membuat cerita ini jadi sedikit lebih ribet ya, ya dengan kadang-kadang lagi misalnya contoh nih si Rikuo sama si Haruki mau deket-deketan, tahu-tahu tiba-tiba ada karakter baru muncul gitu kan, kayak mau jadi orang ketiga gitu kan. Ya suka-suka mangakanya aja lah ya. Yang penting semuanya bahagia aja. Ya. Maksudnya yang bahagia nontonnya itu kan. Ya, kalau saya yang di anime nggak tahu deh. Ya. Apa lagi ya? Udah ya kayaknya ya. Ya kekurangannya apa sih? Ya kekurangannya mungkin gak segi grafisnya juga ya, karena mungkin orang-orang yang tidak terbiasa dengan grafis seperti ini yang nggak suka kali ya. Iya. Gue dari kemarin pasan kayak ngasih nilai kekurangannya grafis mulu, kayaknya kagak ada kekurangan yang lainnya. Mungkin apa lagi ya? Gue lagi nyari kekurangan nih, kekurangan apa ya? Udah deh kayaknya. Udahlah ya. Intinya anime ini bagus ya. Iya, anime ini bagus guys ya. Ya, itu klise sekali guys. Intinya pokoknya ya like tonton lah untuk kalian ya sambil menjalani ibadah puasa yang yang penuh dengan rahmat ini ya, masya Allah. Oke, kalau itu saja dulu guys ya. Dan skip penilaian dari gua, anime ini 7,5 dulu karena ini masih awal-awal ya, masih masih meraba-raba dulu guys ya. Nanti kalau saya udah sampai akhir episode gua akan kasih penilaian kalau saya mau ditambahin atau enggak ya. Jadi untuk sampai sekarang ini baru anime Winter yang di pertengahan episode gue kasih nilai langsung 8 nih. Apa gue berlebihan waktu itu ya? Udahlah, maaf ya kalau gitu itu saya dulu guys ya. Kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube gue, dan jangan lupa nyalain lonceng ya, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya ya. Maaf guys ya. Kalau gitu gue pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.